Yang 2018 tuh gue submitnya sebenarnya 3. Sudah ayam. Terus kayak gini. Halo, kenalin, nama gue Daniel Kelvin, 27 tahun. Sekarang gue bekerja sebagai animator di perusahaan yang ngembangin game-game PC. Gue juga bikin studio bareng adik sama abang gue yang kita namain Grade F, yang fokusnya di film animasi. Pertama kali terjun ke dunia animasi tuh gimana sih ceritanya, dan apa yang bikin lo ke-trigger untuk ngerjain itu, ngedalamin itu? Ngedalamin animasi. Awalnya gue komik Dragon Ball segala macam tahun 90-an, Dragon Ball segala macam, Naruto. Pengennya jadinya komik artis sebenarnya. Tapi terus gue kerja di studio game itu. Nah, di situ mulai berubah gitu. Nah, pas waktu masuk situ baru ketemu film-film obscure anime sih lebih tepatnya. Kayak Akira gitu-gitu. Buatan-buatan Ghibli, abis itu ada buatan Studio Ghibli. Studio Ghibli gue baru tahu pas umur 19 tahun gitu. Studio Ghibli pertama yang lu tonton apa? Direkomendasiin sih waktu itu Arrietty, cuma gue nggak terlalu klik gitu. Habis itu gue nontonnya Spirited Away sama Howl gitu, dan di situ baru keren ya. Habis itu tapi ada lagi kan Akira, ada dari karyanya Satoshi Kon gitu-gitu. Mulai explore full tuh, banyak yang kayak Friends New Wave gitu-gitu. Jadi tertarik, lama-lama baru kayaknya emang dari dulu lebih suka itu sebenarnya. Soalnya komik nggak pernah gue coba buat gue gambar sama sekali gitu loh. Gue cuma suka, abis itu gue gambar. Tapi gue nggak pernah bikin cerita yang base-nya komik sama sekali gitu. Gue nggak suka baca buku. Komik pun tulisan kebanyakan, tetap aja. Bagi gue komik tulisan. Absurd nih, udah mulai absurd. Enggak, tapi komik tulisan. Tahu di Dragon Ball kalau waktu lawan Frieza dia bisa sampai 3-4 episode. Maksudnya kalau di komik nggak masalah, cuma waktu di film bisa sampai 4 episode rada aneh. Soalnya ternyata banyak ngobrolnya segala macam, visualnya beda. Itu yang bikin gue kayak gerak itu dari dulu gue penasaran sih cara kerja gerak benda, gerak manusia gitu. Masih inget nggak karya pertama yang lo bikin tuh apa? Animasi. Itu dulu waktu gua SMK buat lomba. Bagi gue itu yang bisa dihitung karya pertama gitu. Tapi itu sih udah di direct ya, maksudnya kita punya spesifik cerita yang harus diangkat. Itu buat nyelamatin hewan-hewan gitulah dari pemburuan gitu-gitu. Ya gitu sih, ceritanya simpel. Si pemburu ngeburu hewan, habis itu ketahuan, habis itu dia dikejar, habis itu dia jatuh. Biasa anak SMK gitu. Tapi itu yang pertama dapat award sih di situ ya, gitu. Karya pertama lo tuh menang Sih, itu doang, provinsi. Gue nggak masuk nasional soalnya harus nggak boleh kelas 3. Nggak boleh kelas 3. Jadi pas nasional udah gue naik kelas 3. Iya, disuruhnya gitu. Nggak boleh kelas 12 kalau sekarang kan. Iya. Gitu sih. Puas sama karya pertama lo? Udah nggak ada rasanya sih, puas atau kagak tuh. Maksudnya kalau dulu mungkin dulu antara benci sama puas ya, tapi sekarang nggak ada rasanya. Nggak tahu, gue bingung. Tapi nggak ada rasanya. Ini dulu gue pernah 10 tahun yang lalu. Dulu gue bikin kayak gini ya. Ya udah. Dan di situ juga nggak bilangnya, gue harus bikin yang lebih bagus. Kayaknya nggak ada perasaan. Kalau gue ingat sekarang kayaknya nggak ada. Selama 10 tahun lo berkarya sebagai animator dan menggeluti dunia animasi itu, udah ngerjain proyek apa aja? Jadi di game itu gue 6 tahun. Yang kerja formalnya, tapi kerja yang nggak formalnya itu di game lagi, jadi emang totalnya 10 tahun. Dan itu ada satu game Jincaster, DJINN
CASTER. Itu kita bikinnya 4 tahun full ya. Itu yang dari game, tapi sebelumnya di zaman Nokia ada juga. Jadi di 2 tahun pertama gue bikin game yang buat Nokia gitu. Buat game buat Nokia. Iya, yang dulu kan kita masih pakai Symbian? iya benar. Symbian. Namanya Keto. Kayaknya masih ada. Keto Adventure. Ada yang main nggak? Nggak ada. 3 juta download. Jadi kayaknya Kemana aja? jadi 3 juta download, jadi kayaknya seharusnya populer sih gitu. Jadi ya itu awalnya gue yang bikinnya buat HP, abis itu ya semuanya pada pindah ke App Store kan segala macam. Ya yang di App Store ada Gamecaster, sisanya develop game yang lain di perusahaan itu sih, tapi kayaknya belum rilis. Gitu. Dalam pembuatan game itu sebenarnya lo sebagai apa? Gue sih bingung ya sebenarnya jabatan. Tapi gue ngerjain itu sih, animasi, background gitu. Terus gue kontak langsung sama si direktornya secara penuh. Maksudnya kita ngobrol terus-terusan, intens gitu sih. Si direktor mau ngomong apa, ininya apa, itu bakal gue kerjain terus-terusan. Gue bakal pitch ide, gue bakal pitch teknikal yang nanti anak-anak lain kerjain nanti pakai cara apa, software apa sih. Jadi kayak lebih ke arah art director. Pas lagi gue kerja di game itu, gue bikin ditawarin ilustrasi juga. Itu 2013, ilustrasi buku anak gitu. Itu akhirnya sampai 2019 terakhir job yang datang di 2020 udah nggak ada. Jadi kalau karya yang lo buat di Grand F itu apa? Gue ngedirect 2 film. Itu ada Jaguar Police Special Force judulnya, habis itu ada Dewi Sartika. Nah, sama gue ngeproduserin film adik gue judulnya Krayon Biru. Nah, sisanya gue itu personal project. Gue bikin di HelloFest itu ada namanya lomba 8 detik pas. Jadi gue bikin animasi pas 8 detik. Di situ ada 4 film yang gue buat 8 detik pas gitu. Tuh. Oke, kalau yang Jaguar apa tadi? Police Special Force. Police Special Force. Itu menjadi mana? Police Special Force itu lebih tepatnya ada bocah anak alay. Gue nggak kembangin dia kenapa alay. Pokoknya waktu baru mulai ada beberapa bocah ketangkep polisi. Pokoknya meresahkan. Tapi satu kabur ke tiang sutet. Sebenarnya lebih ke arah itu ya, parodi kesannya gitu. Jadi dia kabur, habis itu dia nyangkut di tiang sutet itu. Nah, polisi-polisi itu bantu, tapi fokus utamanya sih kayak action gitu. Makanya kalau bisa lihat kamera miring segala macem, gue pengen explore keren gitu loh, pengen bikin yang kayak Police Story, Jackie Chan gitu sosokan gitu. Tapi yang ini lebih ke grup satu Jaguar, satu grup polisi keren gitu. Itu bisa kepikiran gitu dari mana? Lu nanya kayak gitu, gue juga bingung ya. Soal kepikirannya ya, tapi itu kan, itu juga buat lomba, jadi lomba Police Movie Festival kan. Kayaknya dari tahun 2016 deh, isinya emang tentang buat polisi, terlihat hebat. Tema polisi. Iya, dan temanya sekarang itu polisi bareng sama warga. Kan gue udah nonton tuh polisinya itu tuh apakah lo terinspirasi dari itu Winam Agus di tim Jaguar Depok? Strateginya gini jadinya. Jadi gue bikin itu, gue sebenarnya berharap menang juga, tapi bodo amat lah kalau nggak menang. At least sebenarnya di notice itu, tapi ya bener. Oh bener di notice akhirnya? Diri upload sih, diri upload tanpa kredit. Sama salah satu krunya. Jadi semua timnya itu beneran. Pokoknya kalau ada yang nonton tuh ada cewek. Habis di sana ada cewek, itu beneran gue ngambil dari Bribda Amel. Kalau lihat ada yang rambutnya pendek. Habis itu ada satu lagi siapa yang si bosnya Pak Winam gitu. Cuma ya tanpa kredit, jadi gue laporin ke YouTube. Habis itu di take down sama YouTube seminggu kemudian. Soalnya nggak masukin kredit sih, habis itu bilangnya tim Jaguar punya film animasi gitu sih. Ya, dan itu fair kok sebenarnya untuk dilakukan. Fair kan ya. Jadi gue masuk 10 besar, habis itu filmnya di screening di tempat itu banyak polisi juga sih. Gue kira bakal ada tim Jaguar gitu, soalnya tahun kemarinnya tim Jaguar datang ke screeningnya. Cuma tahun gue ternyata tim Jaguarnya nggak datang, jadi gue nggak bisa pansos. Pansos dikit sama tim Jaguarnya. Kurang hoki lah. Kurang hoki gitu sih. Yang paling gue suka banget sih sebenarnya secara kreatif yang
satu lagi yang Dewi Sartika. Yang Jaguar suka, cuma Jaguar gede sebenarnya. Tapi kalau di Dewi Sartika itu compact, maksudnya itu lebih, gue bilangnya lebih poetik mungkin atau apa. Soalnya gue naruh segala macam itunya, maksudnya lebih pas aja. Secara metafor ya, visual metafornya bisa gue masukin sih. Terus yang project personal itu ada apa ya? Project personal itu kebanyakan buat HelloFest. Tadi gue kayak udah cerita tuh yang soal, jadi kita harus bikin lomba 8 detik pas. Itu gue bikin dari 2018, gue bikin satu film namanya Box sama It Smell. Yang It Smell terinspirasi dari si itu Dwayne Johnson, The Rock. Baru 2019-nya karena tadi abis bikin film yang dari Grade F gitu, gue bikin 3 tambahannya gitu. Ada Bodo Amat, kalau lihat di YouTube tuh ada tambahannya Bodo Amat versi KPI gitu. Habis itu ada Nikah Yuk, itu tentang temen gue Rizky sama Salma gitu. Habis itu ada satu lagi Masih Bisa, itu tentang ada bulu tangkis, gue suka soalnya mukanya lucu, cewek, jadi gue bikin tentang itu. Oh, lo suka karena cewek? Iyalah, kalau cowok gila banget, aneh banget. Nah yang versi KPI yang Bodo Amat ya, kayaknya nggak lulus, terlalu dewasa kalau ditonton. Jadi tuh gue ngambil footage dari video porno beneran. Ya kena sensor ya. Habis itu gue masukin ke dalam jadi background. Itu kan tentang duality gitu loh. Yang di kaca sama kita gitu. Maksudnya multiverse? Enggak, jadi kan kita ngaca. Ceritanya jagoannya di sana kan ngaca. Nah itu tentang duality gitu. Jadi ada kita, keinginan kita sama dianya sendiri aslinya. Kalau bisa dilihat kan yang satu agak gempal, dia berharap pengen jadi si yang di dalam kaca itu loh. Anjir, gue baru ngerti. Pas nonton gak Aturan gue bisa dijelasin sih, iya bener gitu. Nah cuma karena kayak kemungkinan ada footage itu emang gue ngambil dari video porno beneran. Gue tarik aja, gue cut gitu. Gue nggak nonton banget ya, tapi cuma di cut sebagian gitu. Kan cetek gitu. Cetek. Nah, ternyata nggak lolos. Kok nggak masuk ya? Tes. Di 2019, gue kasih mosaik filter. Supaya kayak di video porno Jepang beneran tuh, kotak-kotak. Itunya sensornya. Masuk. Lolos. Nah, makanya itu. Iya, gitu. Sebenarnya lolos sensor gitu, lolos. Yang satu lagi yang Nikah Yuk itu yang tentang temen sih. Itu gimana sih? Yang si Rizky itu. Jadi ada temen mau bikin cerita tentang dia. Kayaknya dia so sweet banget sama pacarnya kan. Habis itu pokoknya kita bikin cerita. Pokoknya konsepnya tentang nikah. Tapi si cowok pengen nikahnya begini, si cewek pengennya berharap nikahnya gini. Di situ jadi satu ide muncul, itu yang inspirasi gitu. Buat nextnya tapi gitu sih. Lo sebenarnya kalau yang gitu gimana? Gue so kritik ya jadinya. Tapi enggak sih, yang box simple kan. Orang keluar dari box gitu kan. Orang keluar dari box, habis itu sekarang dia keluar dari kamar atau kosan, gue nggak tahu. Tapi di kalau lihat di jendela ada banyak orang jalan lalu lalang segala macem. Yang secara personal gue demennya dia masih ngekip boxnya dibawa jalan terus. Gue kepikirannya kayak gitu sih. Kita mungkin manusia bawa personal atau privasi, nggak tahu. Gue nggak mau ngartiin banget sih, tapi kayak gitu. Box mungkin privasi kita, itu yang kepikiran saat bikin sih. Tiba-tiba tek gitu, ide box, cowok, kosan. Abis itu gue mulai gambar, biasanya gitu prosesnya. Mungkin ada beberapa ya, bisa dikatakan kan lo ikut festival-festival kayak gitu kan? Iya. Ada yang dapat award atau lo menang lombanya kayak gitu? Nikah Yuk yang gue submit ke HelloFest itu dapat Best Animation kalau nggak salah deh. Best Animation 2019 ya. Itu di 21 atau apa gitu, dan itu crowded. Terus itu gue duduk paling atas. Habis itu kita bercanda sama temen, ntar kalau menang lu ya yang maju gitu. Habis itu udah ketawa-tawa doang. Pokoknya buat rusuh dah. Pokoknya setiap ada Grade F atau ada nama gue, kita rusuh gitu. Habis itu ya menang, gue juga nggak tahu. Iya sih ya. Habis itu lu kan tadi lu janji temen gue, tapi dia nggak mau. Ya udah gue iya, ujungnya gue yang maju. Shock aja, gue juga nggak tahu itu menang. Itu rezekinya film itu mungkin gitu, buat bisa menang di sana. Gue juga nggak tahu. Gue resist karena kocak ya. Yang cowoknya soalnya nggak bisa nepatin janji. Karakter di cowoknya itu kayaknya itu yang kata-kata si cewek deh. Kalau nonton, biasanya si cewek ngomong, ya nggak jadi lagi gitu, kayaknya itu yang bikin
menang deh, gue nggak tahu, tapi iya sih itu sih yang menang. Dari HelloFest itu ternyata dikurasi, yang klien biru juga termasuk gue submit, habis itu dimasukin ke kurasi buat FFI yang bagian animation gitu, dan itu yang masuk jadi salah satu finalis di FFI deh 2019 juga gitu. Itu tuh lu itu sebagai Produser, gue bantuin background sama nyusun schedule segala macam gitu buat di Krayon Biru. Pas dimasukin ke HelloFest nggak menang, yang menang Nusa. Nah, yang menang Nusa. oh lawan lu Nusa. Iya, yang menang Nusa. Abis itu tapi masuk bagian FFI gitu sih. Cuma gue nggak datang sih ke FFI-nya, adik gue yang datang. Oh jadi sorry, si Krayon Biru ini dapat penghargaannya di Finalis itu hitungannya, finalis di FFI. Gue nggak tahu seberapa prestis ya kalau masuk finalis FFI ya. Itu cukup buat ngajakin emak gue ke sana ketemu artis kan. Emak kan temennya ketemu artis ya. Itu cukup. Ibu gue demen siapa? Christine Hakim, foto. Terus Lukman Sardi, foto gitu. Itu jadi itu doang sih yang paling itu kayaknya. Ibu gue demen mereka. Jadi adik gue yang datang ke sana gitu loh buat itu. Yang menang Nusa lagi. Jadi yang double semua. Dia popularity, dia ngalahin semua yang Nusa gitu. mungkin ada ini Ada 3 sih Dim yang pengen gue sampein. Pertama gambar terus supaya skill lu ke upgrade gitu. Habis itu lu liatin karya orang, nikmatin karya orang, lu bisa belajar dari karya yang jelek ataupun yang bagus gitu. Habis itu lu observe di sekitar lu, di lingkungan lu, hal-hal yang gerak, semua hal yang gerak, observe gerakan yang ada aja di sekeliling lu, gitu sih. 3 itu doang sih cukup ya buat jadi animator. Oke Dim, thank you ya buat waktunya. Iya, makasih juga buat udah ngundang ke sini sih Dim. Oke, thank you. Thank you.